Perkembangan media dan informasi begitu cepat, membuat kita harus bijak dalam bersikap. Beragam informasi yang tersebar terkadang membuat kita harus jeli dalam memilah agar tepat untuk kebutuhan diri dan keluarga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keluarga, Radio Swadah hadir dengan menyajikan informasi dan inspirasi bagi keluarga. Simak program-program yang kami sajikan untuk memenuhi dahaga kita hanya di 91,1 Radio Swadah FM, radio informasi dan inspirasi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Swadah 91,1 FM, radio informasi dan inspirasi keluarga. Alhamdulillah sahabat Swadah, kembali bersama Bang Darda. Bagaimana kabar keluarga di rumah sahabat Swadah? Semoga senantiasa sehat walafiat. Semoga dikaruniai pasangan yang soleh dan soleha pun dengan anak-anak di rumah semakin menyejukkan mata, menenteramkan jiwa. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Swadah, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Semua kita tentunya ingin bahagia. Dan tujuan kita hidup di dunia ini kan untuk meraih kata tersebut, yaitu bahagia. Sehingga berbagai cara kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Entah ada yang memakai cara yang tidak baik ya, atau belum benar. Ada yang memang di relnya yang ditentukan oleh Allah SWT dia ikuti, sehingga kebahagiaan itu dia dapatkan. Sebenarnya sederhana sahabat Swadah untuk kita bahagia, karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan serta-merta kita ciptakan sendiri, tetapi kebahagiaan itu ternyata dihembuskan oleh Allah SWT dalam hati kita. Sehingga kebahagiaan itu pada hakikatnya yang memberikan adalah Allah SWT. Dengan berbagai cara kita lakukan ya, macam-macam kita lakukan. Kalau Allah tidak memberikannya ya kita tidak akan bahagia. Nah itu kuncinya sahabat Swadah. Sehingga sederhananya ketika kita tahu bahwa kebahagiaan itu sumbernya dari Allah SWT, maka kita penuhi syarat-syarat yang membuat Allah memberikan kita kebahagiaan. Satu kuncinya kata para ulama bahwa untuk meraih kebahagiaan kita taat kepada Allah SWT. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan ketaatan itu? Nah ya sahabat Swadah jawab sendiri, sehingga kita bisa menakar nih, kenapa saya bahagianya masih di level ini ya, meskipun susah diukur ya. Tapi setidaknya kita bisa meraba-meraba lah ya, bahwa oh saya sekarang bahagia, oh kok saya sekarang enggak ini ya, oh ternyata ada yang salah. Kita belum pada proses taat yang penuh, taat yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia tentunya terus berusaha seoptimal mungkin. Kita ingin meraih kebahagiaan yang Allah berikan tersebut dengan cara ya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekuat mungkin menjauhi larangannya. Susah? Ya susah. Namanya kata bahagia itu selalu yang idam-idamkan, dan semua orang di muka bumi ini mengidamkan itu. Tentunya akan banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk mencapai kata bahagia itu. Bahagia di dunia, insya Allah nanti juga akan bahagia di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah coba kita lihat bagaimana Alfi Al-Ghazi dalam bukunya Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah membuat tulisan yang luar biasa, Aku Hanya Ingin Bahagia. Yuk kita dengarkan. Hari itu di kolong langit, saat kehidupan bagimu sedang sulit, pipimu basah, bukan karena hujan, tapi karena air mata. Kamu tertunduk lesu di keramaian yang bagimu sepi. Seberapapun kerasnya kamu berjuang, tetap saja kehidupan selalu memukulmu mundur. Gagal seolah nasib yang tak bisa kamu ubah. Orang-orang sudah memiliki pekerjaan tetap, menjadi pengusaha sukses di usia muda, memiliki ribuan outlet beromset miliaran, tinggal di rumah mewah, menikah dengan orang-orang yang paling dicinta. Dan kamu masih terseok, tak tahu arah, hanya bisa berangan-angan. Kapan ya hidupku sebahagia mereka? Padahal kehidupan ini berjalan seimbang. Selalu ada duka di antara bahagia.
Selalu ada sulit di antara kemudahan. Malam bergulir, cuaca berganti, roda terus berputar. Semua itu adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali kita sebagai seorang manusia. Hanya karena mereka terlihat sukses sesuai standar media, bukan berarti mereka benar-benar sukses. Dan selain dari mereka adalah orang-orang yang gagal. Tentu tidak begitu, sahabat. Kesuksesan bukan hanya selalu tentang pencapaian yang besar. Malah hal-hal kecil dan sederhana yang sering luput dari tepuk tangan manusia justru punya posisi penting dalam laju kehidupan. Masya Allah. Karena sejatinya yang kita kejar bukan hanya yang besar, tapi juga kebermanfaatan. Tanpa jerih payah petani misalnya di dusun pedalaman, mungkin kita tak akan bisa merasakan makan. Tanpa sapuan petugas kebersihan, mungkin gunung-gunung sampah telah memenuhi jalan. Dunia ini begitu luas. Jangan kita persempit dengan kalimat, aku hanya bahagia bila semua keinginanku terpenuhi. Menjadi orang yang dianggap biasa juga bukan musibah. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kesulitan yang mengguncangkan hati atau kebahagiaan yang membuat senyum kita merekah, keduanya sama, adalah ujian yang tak boleh menggugurkan keimanan kita. Berhenti memaki, karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita belum tentu adalah kemuliaan. Dan kesulitan yang Allah berikan kepada kita belum tentu adalah kehinaan. Bahkan, terkadang kesulitan itu adalah bahasa sayang dari Tuhan yang gagal kita pahami. Allah berfirman, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Al-Fajr ayat 15-16. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-56 disebutkan juga, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka kami ucapkan selamat datang di kehidupan ini, sahabat semua. Sebuah dunia yang tak bisa kamu kendalikan. Beberapa keinginanmu pasti dipukul mundur. Bukan karena pemilik dunia ini kejam, tidak. Tapi karena dia tahu mana yang akan menyelamatkanmu dan mana yang akan menghancurkanmu. Duhai kamu sahabat yang sedang menambah bahagia, jika hari ini kamu sedang berada dalam lembah bernama kesedihan, bukan berarti kamu tak akan pernah menemui lembah bernama kebahagiaan. Setiap orang pasti pernah melalui hari-hari berat dalam hidupnya, hingga merasa kesedihan seperti selalu berada di dekatnya. Hanya saja ada yang semakin kuat langkahnya, namun ada pula yang menyerah. Keduanya bergantung kepada seluas apa kamu menjadikan kesabaran dan kesyukuran sebagai poros dalam setiap masalahmu. Bila gegabah hanya akan mendatangkan masalah, maka kesabaranlah yang ujungnya selalu mendatangkan kebahagiaan yang sempurna. Tak perlu takut, tak perlu bersedih. Angkat kepalamu, Allah bersamamu, berjalanlah. Masya Allah ya sahabat-sahabat. Jadi betapa kebahagiaan itu lagi-lagi yang Allah yang memberikan. Kita tidak punya kuasa untuk pura-pura bahagia. Aku bahagia loh, padahal enggak bisa begitu ya. Tapi dengan mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi karena Allah mengizinkan kita untuk berbahagia karena proses yang kita lalui tadi, taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita nyapu jalan saja atau meletakkan sampah di tempatnya itu sudah sangat bahagia, sahabat saudara. Tak terkira bahagianya. Jadi kebahagiaan itu memang macam-macam ya, setiap orang beda-beda. Maka muncul kalimat, ya bahagiaku cukup sederhana kayak gini aja ya, muncul kalimat begitu ya. Nah beda-beda orang, ada yang bahagianya begini, begitu. Tapi sejatinya lagi-lagi itu yang memberi kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda punya banyak duit di rumah ya untuk mencapai bahagia tadi, tapi kalau Allah tidak ridho dengan duit yang Anda kumpulkan, itu ya tidak akan bahagia. Tapi meskipun mungkin kita ya membantu orang dengan uang seadanya, yang memang kita adanya segitu gitu ya,
tapi Allah ridho, maka Allah menghembuskan kebahagiaan itu dan kita akan bahagia. Jadi sahabat Suhada, meskipun memang kata-katanya mudah ya, kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat kepadanya, tapi mengerjakannya Masya Allah perlu perjuangan. Karena kita punya musuh yaitu setan yang terkutuk ya, yang akan terus mengganggu kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya. Mereka tidak akan menyerah sampai kita mengikuti mereka. Tentunya kita tidak ingin seperti itu ya. Oleh karenanya mari terus berusaha sekuat mungkin ya, seoptimal mungkin. Kita ingin meraih kebahagiaan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja Allah sudah menjanjikan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bagaimana sahabat Suhada? Apakah Anda siap dengan kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita? Siap dengan konsekuensinya bahwa kita akan taat kepadanya? Insya Allah Allah akan memudahkan. Baik sahabat Suhada, demikian sharing Bang Dada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.